Saya berangkat dari apa yang menjadi program prioritas Bapak Presiden Prabowo, di mana dalam program tersebut beliau menekankan tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam arahan beliau sudah disampaikan tentang bagaimana pencegahan itu menjadi penting, bagaimana pelibatan semua stakeholder, semua lapisan, termasuk sampai dengan keluarga, untuk berperan dalam rangka pencegahan masalah korupsi ini. Disampaikan bahwa anak-anak perlu dilatih kejujuran, disiplin, taat aturan, dan sebagainya. Ini satu hal yang menarik menurut saya, karena dari sanalah awal anak-anak kita bisa dibentuk untuk nanti punya karakter, untuk nanti bisa tidak melakukan korupsi. Kemudian juga disinggung masalah pengawasan melekat, kemudian penguatan institusi, kemudian juga menyangkut bagaimana digitalisasi dilakukan, sehingga tatap muka antara para pihak yang dilayani dan yang melayani itu bisa dihindari dari suap menyuap dan sebagainya. Kemudian kami ingin menyampaikan satu hal yang mungkin tidak populer, karena kebanyakan orang bicara tentang pemberantasan. Saya justru menyampaikan bahwa pencegahan lebih diutamakan. Orang sering bertanya, Pak Beni kan dulu kerjanya nangkepin waktu di BNN sebagai deputi pemberantasan. Saya bilang iya. Nah kemudian dari situlah awal kami berpikir, ketika saya selesai operasi di Lapas Nusa Kambangan, pulang ke Jakarta, muncul pertanyaan di diri saya, sampai kapan saya akan begini? Tangkap terus tidak selesai-selesai. Muncullah kemudian pemikiran bahwa kenapa tidak pencegahan? Karena pencegahan itu lebih murah, belum ada akibat. Nah akhirnya sampailah kami terpikir untuk bagaimana menginisiasi dilakukannya edukasi untuk pencegahan. Memang sangat ironis, selaku deputi pemberantasan justru menginisiasi pencegahan. Nah, pencegahan yang berhasil itu akan mengurangi, menekan kerugian negara. Kemudian juga menekan anggaran untuk proses hukum sampai dengan di lembaga pemasyarakatan. Kemudian juga bisa mengurangi dampak sosial dan ekonomi. Dan yang lebih penting lagi adalah terbukti sampai saat ini upaya pemberantasan belum berhasil menurunkan angka korupsi. Pertanyaan tentunya muncul, bagaimana strategi pencegahan yang dilakukan oleh KPK selama ini? Karena KPK sebagai trigger mechanism berperan aktif, optimal atau tidak. Kemudian juga bagaimana sinergi dan kolaborasi dengan institusi terkait serta masyarakat dalam melakukan pencegahan. Tadi saya sampaikan bahwa saya menginisiasi edukasi. Akhirnya saya membangun satu rumah edukasi anti narkoba dan pengunjungnya banyak anak-anak sekolah, dan ini sudah terakreditasi Kementerian Pendidikan. Tentunya kenapa tidak untuk korupsi juga dibikin konsep edukasi dengan cara yang mungkin hampir sama. Ada satu tempat di mana anak-anak kita bisa dididik, bisa berinteraksi, bisa berdiskusi, khususnya membangun karakter. Jadi mungkin konsepnya tidak langsung to the point, bicara masalah korupsi, tetapi bagaimana membangun karakter, bagaimana mendidik anak-anak supaya jujur, kemudian taat aturan dan sebagainya. Lanjut. Jadi konsep ini sudah diadopsi oleh beberapa pihak, dan tentunya kalau ini bisa dibikin akan
bagus. Karena sekali lagi efektif dan efisien. Lanjut. Kalau kita melihat anak-anak ini berkunjung mendapatkan edukasi, ini tentunya memberi harapan bahwa mereka nanti bisa diberikan bekal, pengetahuan, sehingga mereka nanti menolak untuk melakukan korupsi. Lanjut. Inilah suasana hari-hari yang terjadi di sana. Oleh sebab itu, kami ingin fokus seandainya diberikan kesempatan selaku Dewas, mengevaluasi sampai sejauh mana pencegahan atau strategi pencegahan yang dilakukan oleh KPK selama ini. Tentunya juga perlu diaudit, perlu dievaluasi, efektif atau tidak. Kita semua tahu bahwa anak-anak muda sekarang 60% lebih itu Gen Y, Gen Z, dan Gen Alpha. Mereka lah yang tentunya menjadi sasaran edukasi karena mereka lah calon-calon pemimpin masa depan. Lanjut. Nah, dalam kaitan tugas dan wewenang KPK, kami menyoroti pasal 6 poin pertama, tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Sekali lagi stressingnya di pencegahan. Kemudian monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, ini juga pencegahan. Kemudian pasal 7 menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi. Ini sejauh mana kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan kementerian terkait. Kemudian merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini juga tentunya akan menjadi salah satu fokus untuk nanti dilakukan supervisi dan evaluasi. Lanjut. Berbicara tugas dan wewenang Dewas KPK, ada satu poin, lanjut, dengan lahirnya keputusan MK nomor 70, kemenangan KPK memberikan izin dan tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, penyitaan dihapus. Kemudian hal-hal yang lain pun itu bunyinya kemudian berubah menjadi memberitahukan atau diberitahukan kepada Dewas. Bukan kalimatnya melaporkan. Sehingga Dewas hanya menerima dokumen-dokumen untuk dipelajari, kemudian dilakukan evaluasi. Lanjut. Saat ini kondisi KPK mengalami kondisi yang kurang baik karena dari hasil survei juga berada di bawah, kemudian sementara dari Transparansi Internasional sendiri IPK dari korupsi di Indonesia itu 34 dari 100, artinya tingkat korupsi masih tinggi. Nah, hal ini diwarnai dengan berbagai macam permasalahan yang muncul, apakah itu melibatkan mantan ketua KPK, polemik soal penarikan anggota Polri yang ditugaskan ke KPK, kemudian anggota Dewas yang dilaporkan ke polisi oleh pimpinan KPK, kemudian pimpinan KPK yang diproses sidang etik oleh Dewas, kekalahan KPK dalam beberapa gugatan pra peradilan, ini juga menjadi atensi publik. Karena publik menilai bahwa, katanya hebat dalam penyidikan, kenapa kalah terus dalam gugatan pra peradilan. Dan yang paling miris, ketika terjadi pengungkapan kasus gratifikasi di rutan KPK, ini kami lihat sangat serius karena kami sendiri kaget karena kami sering operasi di lapas, ternyata polanya sama yang terjadi. Nah, inilah yang membuat citra KPK kemudian menurun, kemudian kepercayaan publik juga rendah. Nah, kemudian dalam hal kekalahan dalam pra peradilan, kami mencoba mempelajari satu kalahnya karena apa dan sebagainya. Di sana memang kami melihat ada ketidakprofesionalan dari penyidik, kemudian juga cermin kurangnya koordinasi dengan instansi lain, dalam hal ini kejaksaan dan sebagainya. Sehingga akhirnya kalah dalam pra peradilan.
Inilah salah satu poin yang kemudian nantinya perlu menjadi perhatian, karena saat ini masyarakat lebih berani untuk menggugat, sehingga janganlah nanti kemudian KPK kalah kembali. Perlu profesionalisme, kehati-hatian, dan sebagainya. Kemudian berbicara OTT, dari pengamatan kami KPK mengandalkan OTT, karena OTT itu sudah lengkap. Saksi, pelaku, barang bukti, semua sudah lengkap sehingga pembuktiannya mudah. Baru kemudian dikembangkan untuk nanti siapa saja yang terlibat dalam jejaringnya. Nah, kekalahan KPK dalam pra-peradilan justru pada kasus-kasus yang bukan hasil OTT. Nah, ini tentunya muncul pertanyaan, sejauh mana kecermatan penyidik dan sebagainya sehingga kalah. Kemudian juga menyangkut masalah pengawasan, ini juga perlu dipertanyakan. Apakah setiap ada gugatan ketika sebelum menanggapi itu dilakukan gelar perkara dulu untuk bagaimana menyikapi gugatan itu dan sebagainya. Karena praktis berturut-turut peristiwa itu terjadi. Kemudian berbicara tangkap tangan, lanjut. Berbicara tangkap tangan, KUHP sudah mengatur. Jadi kalau ada perdebatan tentang OTT itu masuk tangkap tangan atau tidak. Saya ingin sampaikan, di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, penyidik narkotika diberikan kewenangan khusus yang tidak ada di tindak pidana lain. Pertama, teknik penyidikan pembelian terselubung, undercover buy. Jadi kita menyamar, membeli, baru kita tangkap. Kemudian yang kedua, yaitu penyerahan di bawah pengawasan. Jadi ketika ada kurir narkoba masuk di bandara, ketahuan, didiamkan. Tapi dibuntutin terus sampai dengan dia menyerahkan barang itu baru ditangkap. Tujuannya adalah supaya ketahuan siapa yang penerimanya. Nah, kami melihat di sini dalam hal OTT KPK mirip-mirip dengan teknik penyidikan penyerahan di bawah pengawasan. Karena ketika penyadapan dilakukan, kemudian terjadi rencana transaksi, dibiarkan ketika penyerahan barang, penyerahan uang, barulah kemudian ditangkap. Karena yang menerima sudah ada. Jadi mirip-mirip dengan kontrol delivery. Menurut pendapat kami, hal ini karena ini diatur khusus dalam undang-undang khusus, maka dalam hal OTT KPK, menurut kami juga perlu satu aturan yang dibuat atau payung hukum sehingga nanti tidak dipermasalahkan. Kenapa? Muncul perdebatan. Ketika KPK sudah mendeteksi adanya tindak pidana, tapi dibiarkan, tidak melapor, tidak mencegah, padahal dalam pengertian pemberantasan itu diawali dari mencegah. Nah, ini satu hal yang menurut kami menarik untuk nanti didiskusikan dan dibahas. Lanjut. Kemudian keberadaan dan keterbatasan Dewas, ini kami mengutip dari beberapa penelitian yang intinya adalah kewenangannya terbatas, sebatas pengawasan represif, kemudian juga karena yang preventif itu sudah dicabut melalui keputusan MK, sehingga dalam hal ini lebih kepada kita menerima laporan, pemberitahuan, kemudian dilakukan evaluasi. Lanjut. Nah, di internal Dewas sendiri sudah pernah terjadi beberapa kali, tapi yang terakhir adalah ini masalah pelanggaran etik, dan ini sudah dilakukan tindakan oleh Dewas. Lanjut. Kemudian dalam kaitan dengan KPK dengan kementerian lembaga terkait, dalam hal ini kami melihat dan membaca apa statement dari calon pimpinan KPK yang notabene mantan
Direktur Penyidikan menyampaikan bahwa koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait tidak berjalan dengan baik, sehingga level bawah mengalami kesulitan. Lanjut. Nah, karena kedudukan Dewas dan pimpinan KPK itu setara, tidak ada yang lebih tinggi, maka untuk menghindari terjadinya konflik atau salah paham antara pimpinan KPK dengan Dewas KPK, maka perlu duduk bersama. Pertama tentunya menyamakan komitmen, bagaimana mengembalikan citra dan kepercayaan publik pada KPK. Kemudian kedua, bagaimana teknis pengawasan itu bisa dilakukan. Sebagai contoh saja, apakah Dewas boleh sidak ke rutan KPK? Baik yang ada di gedung KPK maupun ada yang di Polres, ada di Guntur dan sebagainya. Karena apa? Hal ini tidak berkait dengan substansi perkara, tetapi menyangkut perilaku. Ini pertanyaan tentunya nanti pada saatnya akan dipertanyakan. Kemudian apakah Dewas diajak untuk gelar perkara dalam persiapan menghadapi pra-peradilan? Tujuannya adalah ini bentuk akuntabilitas, transparansi, di mana pengawas dalam hal ini Dewas diikut sertakan. Sehingga tanggung jawab nanti menjadi bersama. Tanggung jawab Dewas juga ikut karena sudah menguji bahwa persiapannya sudah optimal. Kemudian Dewas tidak hanya diberikan laporan atau pemberitahuan tentang hasil penyadapan, tetapi Dewas juga memerlukan hasil audit. Pengalaman kami di BNN juga melakukan penyadapan, ini sangat perlu dilakukan audit karena janganlah terjadi penyalahgunaan kewenangan, masuknya nomor-nomor yang tidak masuk dalam target untuk kepentingan lain dan sebagainya. Kemudian pengecekan barang sitaan dan proses pelelangannya, ini juga menjadi penting. Jadi kesimpulan yang kami sampaikan adalah pengawasan terhadap KPK belum maksimal, artinya Dewas belum optimal menjalankan peran dan fungsinya pengawasan. Dewan Pengawas KPK memiliki beberapa kendala menjalankan tugas, kemudian masih terbatasnya pengawasan secara tidak langsung, tidak turun ke lapangan, dan pengawasan represif, bukan preventif. Perlu adanya upaya optimalisasi peran Dewas untuk meminimalisir pelanggaran maupun penyalahgunaan wewenang oleh KPK, antara lain optimalisasi pengawasan secara langsung dan pengawasan yang sifatnya preventif. Hal ini seperti tadi beberapa contoh yang kami sampaikan, yang tentunya itu perlu dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pimpinan KPK. Kemudian rekomendasi yang kami sampaikan adalah bagaimana optimalisasi pengawasan secara langsung. Ini nanti tentunya perlu kesepakatan, kemudian yang bersifat preventif. Jadi idealnya adalah pengawasan dilakukan sejak awal, dalam proses sampai akhir, dan kemudian dievaluasi bersama-sama. Ada beberapa hal yang perlu disoroti seperti contohnya penanganan kasus yang berlarut-larut, sampai bertahun-tahun tidak jelas statusnya dan sebagainya. Kemudian penetapan tersangka juga sama, sampai sekian lama tidak jelas tindak lanjutnya dan sebagainya. Kemudian bagaimana amputasi jaringan, kemudian bagaimana penanganan justice kolaborator. Kemudian perlu dilakukan evaluasi gugatan seperti tadi sudah sampaikan. Pak Beni, ini waktunya sudah saya kasih lebih, jadi sudah 20 menit. Nanti mungkin di